Pemirsa, Polda Metro Jaya telah memanggil Roy Suryo untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait laporan soal ijazah Joko Widodo. Namun Roy Suryo tidak memenuhi panggilan. Sementara Roy Suryo CS meminta Barreskrim Polri untuk melakukan gelar perkara khusus. Kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tak henti bergulir, meski Barreskrim telah menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Politikus senior PDIP Bitor Suryadi mengatakan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat menjelang Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Bitor menjelaskan pembuatan dokumen itu dirancang dalam pertemuan antara tim inti Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta di kawasan Cikini. Kubu pakar telematika Roy Suryo pun akan menjadikan keterangan politikus senior PDIP Bitor Suryadi yang menyatakan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka Jakarta sebagai bukti baru atau novu. Pertama, untuk kasus Bitor Suryadi ini, kami akan menjadikan ini novum, bukti baru. Nah, bukti baru ini harus menjadi perhatian khusus dari Mabes Polri maupun dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, ini kita akan segera meminta kepada Mabes Polri, lebih khusus dari Kabareskrim, untuk menindaklanjutin bukti ini. Merespons desakan agar Barreskrim melakukan gelar perkara khusus dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, tim kuasa hukum Jokowi menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap Jokowi karena setelah ijazah, saat ini skripsi Jokowi juga dipersoalkan. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Barreskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melapor sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sementara pada Kamis 3 Juli 2025, Polda Metro Jaya memanggil pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik serta kegaduhan terkait ijazah palsu Jokowi. Namun, Roy Suryo tidak hadir. Sebelumnya, kepolisian juga telah memanggil 4 orang lainnya berinisial ES, K, DH, dan RM. Namun keempatnya tidak memenuhi panggilan. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak hari Kamis ini ya. Roy Suryo menjelaskan bahwa secara hukum tidak ada kewajiban untuk menghadiri undangan klarifikasi tersebut. Roy Suryo CS justru bersiap untuk hadir sebagai ahli tim pembela ulama dan aktivis dalam gelar perkara khusus yang akan dilakukan di Barreskrim pada pekan depan. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun persen, ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini manggil. Tidak manggil. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya.
Selain menghadirkan Roy dan Risma, gelar perkara khusus ini juga akan melibatkan Komnas HAM dan DPR RI. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah Jokowi rencananya akan digelar pada pekan depan. Apa sebenarnya tujuan dari gelar perkara khusus ini? Sudah bersama kami Komjen Purnawirawan Dr. Ito Sumardi, Kabar Reskrim periode 2009-2011. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Mbak Dila. Oke Pak Ito, berkaca pada kasus ini, apa yang menjadi pertimbangan sehingga bisa dilakukan gelar perkara khusus Bapak? Ya, yang pertama kan objek daripada kasus ini adalah ijazah, dugaan ijazah palsu ya Mbak ya. Jadi kalau sekarang yang sedang dilakukan penyelidikan dan sudah dihentikan sementara ini oleh Barreskrim, tentunya ini akan menjadi salah satu alat bukti untuk bisa masuk ke dalam pasal-pasal misalnya untuk pencemaran nama baik, ya, kemudian penghasutan, fitnah, dan sebagainya. Karena ada ketidakpuasan dari pihak saudara Roy Suryo CS, termasuk dengan penasihat hukumnya, maka Barreskrim melakukan gelar perkara khusus sesuai dengan permintaan mereka yang dilaksanakan rencananya tanggal 9 Juli 2025 di Barreskrim. Ya. Kemudian tujuannya sebetulnya adalah untuk bagaimana memastikan dan memantapkan apakah ada unsur-unsur pidana atau tidak dalam perkara yang sedang didalami. Kemudian juga tentunya dengan hadirnya pihak-pihak yang berasal daripada independen, ya baik itu Komnas HAM ataupun DPR, ya itu tentunya kita juga ingin memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau transparan dan akuntabel. Kemudian ini pun juga karena sudah menjadi perhatian publik yang luas, tentunya kita lakukan. Demikian, Pak. Oke Pak Ito, artinya meskipun perkara ini sudah dinyatakan tidak mengandung unsur pidana, itu tetap bisa dipertimbangkan ulang jika ada tekanan dari opini ataupun kelompok tertentu, Pak Ito? Ya betul, kan sekarang kita lihat bahwa untuk transparansi dan akuntabel ya, karena ini nasib mereka juga tergantung daripada hasil penetapan apakah objek daripada kasus ini itu palsu ataukah asli. Kalau asli berarti mereka akan ada konsekuensi hukum. Kalau palsu tentunya tuntutan mereka di Polda Metro Jaya itu dengan sendirinya gugur. Nah nanti kita lihat di sini kalau sudah melibatkan daripada pengawas independen ataupun dari unsur-unsur independen, saya kira ya tidak ada alasan lagi. Tetapi perlu diingat Pak, bahwa dalam gelar khusus ini bukan pengadilan. Jadi tidak ada namanya di sana diskusi ataupun keberatan. Mereka hanya mengajukan saja kalau ada unsur-unsur atau yang menurut mereka ada novum baru. Nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik apakah oknum-oknum apakah yang novum-novum ini yang disampaikan ini adalah memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau tidak ya kita tetap berpedoman bahwa yang dihasilkan oleh penyelidik itu adalah otentik dan identik. Kita tidak mengatakan itu adalah palsu ataupun asli. Sehingga nanti pada saat ini diangkat ke pengadilan, kalau ini misalnya bisa menjadi kasus dari yang di Polda Metro Jaya, nanti silahkan untuk diuji di pengadilan gitu ya, tidak di dalam gelar khusus ini. Demikian. Oke, bagaimana mekanisme hukum yang akan dijalankan Pak Ito? Nah, nanti pada saat gelar khusus itu kan mendatangkan juga ahli. Jadi kalau dikatakan ada misalnya skripsi dan lain sebagainya, tentunya kita akan cross check kepada ahli yang didatangkan, misalnya dari lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut, dalam hal ini UGM. Kemudian juga ada ahli-ahli grafologi, ya, ada ahli-ahli lain yang terkait dengan masalah forensik, ya, penelitian forensik. Nah mereka lah yang akan menentukan nanti. Dan ini secara hukum akan menjadi satu keterangan ahli ya, Mbak. Kalau dalam pasal 184 ayat 1, selain daripada ijazah itu, keterangan-keterangan ahli ini akan menjadi salah satu alat bukti. Demikian juga keterangan-keterangan saksi dan juga petunjuk-petunjuk ya. Petunjuk ini kan tentunya banyak sekali yang diambil daripada tayangan-tayangan dalam media sosial ya. Nah, tinggal nanti kalau memang ini menjadi satu kasus, tinggal dilengkapi lagi dengan keterangan terdakwa. Dan tentunya yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo memang betul klarifikasi
tidak perlu, tidak mutlak harus hadir. Tetapi kalau sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, maka ada ketentuan bagi tersangka kalau tidak hadir 1 kali, 2 kali, 3 kali ada namanya perintah membawa tersangka. Dan mungkin di sini ada pertimbangan subjektif bahwa tersangka tersebut tentunya harus diamankan. Demikian. Oke Pak Ito, artinya dalam gelar perkara khusus ini pelapor, terlapor, dan saksi ahli ini harus dihadirkan bersama dalam satu forum atau bagaimana Pak Ito? Ya betul. Ini kan gelar perkara Mbak. Jadi kalau terlapor itu bisa saja diwakili oleh kuasa hukumnya ya, tidak perlu harus hadir secara langsung. Karena ini kan belum pengadilan Mbak ya, belum pengadilan. Tapi kalau di dalam pengadilan, maka siapapun yang dipanggil oleh pengadilan itu wajib hadir. Tetapi ini kan kalau di Bareskrim ini adalah kasus penyelidikan. Mengapa penyelidikan? Karena dari pihak penyelidik ya, penyidik itu dalam proses penyelidikan tidak menemukan unsur-unsur pidana yang bisa memenuhi sesuai dengan persangkaan yang dilaporkan oleh kelompok Roy Suryo CS. Nah, mereka tidak puas, mereka mengatakan kita tidak profesional, maka kita undang sekarang orang-orang yang independen, Komnas HAM sesuai permintaan mereka, DPR RI, saksi-saksi ahli. Nah, dari mereka ini nanti akan dihasilkan apakah penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim yang sementara ini dihentikan itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya dalam gelar perkara khusus ada bukti-bukti yang memenuhi unsur untuk dinaikkan bahwa memang betul terjadi dugaan pemalsuan ijazah, maka ini tentu menjadi kasus di Bareskrim yang harus ditangani dulu, dan kemudian untuk kasus di Polda Metro Jaya tentunya masih belum bisa dilanjutkan ya, karena kan di sana objeknya adalah kita mencemarkan nama baik, kemudian juga memfitnah karena ada ijazah itu ijazah asli kemudian dikatakan palsu, atau menyebarkan kebohongan melalui media ya yang terkena Undang-Undang ITE. Kalau daripada unsur subjektifnya tentunya tergantung penyidik, tapi kalau objektifnya, kalau lihat daripada ancaman hukumnya di atas 5 tahun, saya kira mungkin ini juga ada upaya paksa untuk melakukan penahanan. Demikian. Oke Pak Ito, kalau dilihat dari validitas dan finalitas dari penyidikan yang sudah ada ini, Bareskrim sebelumnya telah menyatakan bahwa uji forensik dari ijazah ini telah ditemukan tidak ada unsur pidana. Apakah hasil dari uji forensik seperti ini biasanya bersifat finalkah ataukah masih bisa dipertanyakan seperti yang terjadi pada saat ini, Pak Ito? Biasanya sih sudah final ya Mbak ya, karena kan kita hanya menentukan otentik ya berarti asli, identik dengan bukti pembanding. Sementara dari kelompok mereka kan bagaimana mengatakan ini palsu karena mereka tidak punya bukti pembanding, mereka juga tidak punya ijazah yang asli. Namun demikian Pak Kapolri kan sudah menyampaikan bahwa setiap pengaduan masyarakat Polri wajib untuk bisa menerima dan memberikan kepada masyarakat bahwa Polri ini betul-betul transparan dan akuntabel ya. Jadi sehingga nanti tidak bisa lagi dikatakan bahwa Polri melakukan rekayasa atau memanipulasi data dan sebagainya. Nah, kita buka. Jadi gelar perkara khusus ini memang sesuatu yang tidak lazim ya Pak ya, tidak lazim. Tapi ini adalah untuk memenuhi permintaan masyarakat ya, kita anggap mereka itu kelompok masyarakat. Nanti kita lihat di sana, kalau nanti tidak puas lagi ya silakan mungkin bisa protes kepada pihak-pihak apakah Komnas HAM, apakah DPR RI ya, silakan saja gitu. Tetapi hasil daripada gelar khusus ini tentunya akan ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya karena kasus ini kan tidak bisa berjalan. Inilah yang selama ini ada kesan bahwa polisi ini lambat. Sebetulnya kita bukan lambat, kita sesuai dengan aturan hukum ya, aturan hukum. Kalau kita tidak melakukan gelar khusus, nanti mereka mengadukan pra peradilan. Nah, tentunya untuk mencegah terjadinya pra peradilan, gelar perkara khusus ini dilakukan ya. Saya kira mudah-mudahan kalau ini sudah bisa diterima semua, maka ini bisa menjadi salah satu alat bukti di Polda Metro Jaya dan nanti kita tunggu pengujiannya adalah di pengadilan. Demikian. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Dr. Ito Sumardi untuk waktu dan juga penjelasannya bersama kami di Kabar Petang. Selamat kembali beraktivitas Pak Ito. Baik, terima kasih Pak.